satu bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Firman, Baca. tidak mengimani Injil, tetapi Baca. bicara tentang Injil. Botak percuma botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Tentang Lukas Injil 1 yang tidak kau pahami. abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan asal comot ayat. Baca. Tidak salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Itu untuk menyelawati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak Berani tahu baca Lukas 1, tentang berani? Injil. Kau so-soan aja mencomot-comot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan asal bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Bapak Ferdinand Hutahian terlibat debat lintas agama beberapa saat yang lalu versus mantan Satpam dan mantan penjaga kambing di Moncong Loe, Makassar. Siapa lagi kalau bukan Zulkifli Muhammad Abbas alias Zuma. Dalam debat ini, Zuma dibabat habis-habisan oleh Bapak Ferdinand Hutahian. Gegara Zuma selalu salah mengutip ayat Alkitab. Ditambah lagi logikanya ngawur. Karena itu, Bapak Ferdinand Hutahian meminta Zuma untuk berhenti comot-comot ayat Alkitab dan lebih baik fokus memperdalam ilmu agama Islam, agama Zuma sendiri. Saudara, mari kita lihat perdebatan selengkapnya. Di dalam pemahaman saya, sama seperti orang Yahudi memahami tentang pencipta. Bahwa pencipta itu tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan. Definisi Tuhan adalah hakikat tertinggi pada dimensi langit dan bumi. Dimensi tertinggi yang tidak akan mungkin rendah. Sehingga data-data di dalam Al-Quran, data-data di dalam Perjanjian Lama menyatakan Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan. Ini logika. Definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Artinya Yesus ini murni manusia. Dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Jadi kesimpulan saya, Bang, saya akhiri dengan pertanyaan di sesi pertama ini. Apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Diresapi pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih, Bang Zuma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya mau menanggapi tadi pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu, didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya.
ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api, karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak. Tahu yang tadi mau saya sampaikan. Untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang saya belum menjawab semua. Satu-satu supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya interaktif tadi itu, aja. Saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya. Tuhan sekarang, Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Boleh saya jelaskan dulu? Boleh saya jelaskan dulu? Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan. Karena Tuhan karena pencipta. Yesus adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini. Utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa. Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara An-Nabir. Lantarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan. Tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi. Kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena itulah Tuhan datang menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Begini Bang, gini Bang. Saya jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia. Dia tetap Tuhan ada di dalam manusia. Daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena jadi Tuhan, manusia dia.
Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka Berarti Tuhan dia jadi manusia, datang menggunakan, dengar, Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging, dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan gitu? Oh, bukan kesurupan. Lalu nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Yesus bukan kesurupan, tetapi Yesus, tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena berarti Tuhan berubah menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Tuhan menjadi. Maka Yesus itu adalah dia adalah daging. Tapi berarti Tuhan membentuk diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena kalau dia Tuhan di dalam daging, Abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. Itu pemahamanmu Juma. Pemahaman Abang saya boleh nggak? Tetapi boleh nggak baca Kolose 2 nomor 9? Di dalam daging Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba tenangkan dulu, Abang dengarkan dulu saya. Enggak, karena pemahamanmu menyesatkan bagi orang Kristen. Saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan. Nah, ini ayat yang salah kutip Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Tuhan Anda menjadi daging. Dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose 2, Bang. Kolose 2 nomor 9. Nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Iya itu. Pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul. Betul. Berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Tuhan. Benar. Tuhan itu datang ke dunia dalam firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini? Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Emang Tuhan perlu datang dalam bentuk. Jadi menurut saudara, fisiknya Yesus itu Tuhan? Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali Tuhan. Supaya Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan? Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih luas, yang memang akan Abang yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Dia datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak berarti ada. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya. Halo? Halo Bang Juma. Halo. Terus Bang Juma. Melihat muka Tuhan. Tar, putus. Jaringan kurang memungkinkan ini, saudara. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma. Bang Juma. Sinyal Anda mungkin. Suara saya kedengaran. Ini ya. Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya. Kok putus-putus di saya ya. Saya tidak bisa ini.
Oke. C. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi katanya supaya manusia mengenal Tuhan. Tadi katanya supaya manusia bisa melihat Tuhan, maka Tuhan mewujud jadi manusia. Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus itu secara daging adalah katanya manusia. Katanya Tuhan supaya dikenali dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Tuhan atau bukan? Datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Jadi bukan dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya. Daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya? Makanya Juma. Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging itu adalah Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya Tuhan atau bukan? Daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Saya tanya, jasadnya Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan. Yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging manusia. Bukan Tuhan. Manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi bukan Tuhan ada di dalam daging bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Tuhan. Harus pahami. Saya sudah jelaskan dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, daging itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya tidak jawab dari tadi. Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas dagingnya. Dagingnya yang saya bahas. Kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya tanya, dagingku ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Manusia.
Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertendensi. Yang saya tanya, Saudara Ferdinand, yang saya hormati, yang pintar katanya, yang cerdas. Yang saya tanya, apakah dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia? Jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Dan berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat maka kau mati Zuma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu. Berarti dia di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu daging-daging? Benar. Yang daging saya naik ke tahu, atas. dengar, yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti dagingnya jadi Tuhan. Fisik, jangan kalau bicara tentang fisik Anda tidak bisa bicara tentang sorga. Itu terlalu dulu. Kalau bicara tentang sorga, bicara tentang fisik. Katanya tadi daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang sorga, tidak ada yang bisa mengetahui si sorga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki perjanjiannya dengan manusia. Itu yang saya pahami. Makanya kalau Anda bertendensi negatif, apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa. Sabar dulu. Saya sabar, tetapi saya harus bicara tentang ini. Gitu. Sabar dulu, Bang. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang dagingnya Yesus ini yang penuh keilahian. Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di dalam Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Diulangi lagi nih. Tuhan Anda ini ayat salah kutip ini. 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Nah, tidak ayatnya yang salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong bacakan. Tolong bacakan saya. Baca di sini, saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Ini orang akademisi. Kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang coba itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Efesus 2. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. Bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca bang. Ayatnya salah. Baca. Anda mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Tapi tetap juga dipaksakan untuk dibaca. Loh, Anda yang menyangga dalil saya. Karena yang kau kutip itu, yang kau bacakan, salah, tidak begitu. Baca yang benar. Abang yang punya yang benar, baca. Salah. Bacalah, kan kau yang mendalilkan. Salah, punya saya salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Baca. Saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya punya salah. Di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar. Bacalah. Ya bacalah di situ, coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Juma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya abang yang benar. Anda tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Kalau begitu baca tiga nomor ini, baca Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8.
baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Ditertawakan, saudara. Jadi itulah makanya saya bilang, Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus di sini yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan Dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor 7-nya. Nomor 7-nya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor 8. Asal mengutip ayat. Nomor 8. Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu Theophilus. Di mana itu tertulis? Lukas 1 nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Sopan nih. Si Sumai. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Baca. Tidak mengimani Injil tetapi baca. bicara tentang Injil. Botak percuma botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Lukas 1 abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan salah comot ayat. Baca. Tidak salah. Saya baca Efesus kau kasih ayatnya tadi. Itu untuk menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh tidak tahu. Bodoh. Baca Lukas 1. Tidak berani baca Lukas 1, berani? Comot ayat. Aja mencomot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang paling hebat. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Dan baca Lukas 1. Baca Lukas 1 berani. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana? Baca Lukas 1. Coba baca. Itu bukan logika dong. Baca Lukas 1. Tidak bermula itu bukan bodoh logika. Tapi maaf ya. Maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. Sorry, saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang bego. Baca Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Tidak usah bicara tentang udahlah. Kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah inilah orang lihat ini. Orang yang menilai kita yang mana yang lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bible. Maaf ya Bang. Saya mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan biasa aja, nggak usah dibawa sakit hati. Oke, Lukas 1-nya tolong dibaca dong. Baca Lukas 1 dong. Saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke. Saya menyemangati Anda karena saya mau mengarahkan ke Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat loh. Berkamuflase lagi banyak alasan di Sumai. Anda yang pengecut tidak berani buka masker, apakah Anda pucat atau tidak? Saya ketemu dengan siapapun. Saya ketemu dengan siapapun buka masker. Bukanlah maskermu dulu. Pucat. Kenapa bisa? Apakah Paulus kelihatan mukanya ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang Paulus. Coba buka maskermu. Kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia buka masker? Dia melihatkan mukanya. Tidak berani buka masker. Tidak mau ketahuan identitasnya ini Sumai. Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan wajahnya ke Kristen? Malu. Baik Juma, terima kasih. Ingat ya, nanti Abang setelah ini Anda buka Lukas, benarkah pernyataan Bang Suma bahwa surat-surat yang kami iman itu adalah surat wartawan? Baca ya. Ayatmu udah keliru Juma. Lukas 1 Abang, baca Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Kepada semua para pendukung Juma di TikTokmu ini, saya sarankan coba masing-masing buka Lukas 1 tadi, apakah begitu bunyinya. Kalau salah maka jangan pernah ikuti Juma lagi. Oke. Kalau benar? Terima kasih Juma. Kalau benar, Bang? Kalau benar ya silakan aja Anda merasa benar bahwa saya katakan tidak benar seperti itu. Bukan itu isinya Lukas 1. Oke. Ya, oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Zuma. Terima Sudah kasih, diskusi Abangku. siang ini. Sehat selalu ya. Saya sudah agak ini waktunya habis, saya harus mengerjakan sesuatu. Oke, Bang. Ada Oke, Bang. urusan. Sehat terus, Bang. Sudah lumayan juga kita. Sehat selalu Bang Zuma, jangan bawa Oke, hati. saudara. Ya, Thank you. kita hanya mau bicara bagaimana supaya kita ini tidak saling menyinggung, tidak saling menyerang, karena Tuhan kita tidak tahu apakah Tuhan kita itu seperti apa. Saya hanya berpesan bahwa Indonesia ini akan indah kalau kita hidup dengan iman kita masing-masing. Itu saja. Oke Bang Zuma. Oke, thank you. Salam, nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar, kita ngopi-ngopi makan enak, yang pasti tidak makan haram. Oke, sip. Hormat Bang. Oke, Bang. Thank you. Terima kasih. Sehat terima selalu, kasih, Bang ya. terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Salam. Oke. Pertanyaan Suma di awal, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Dan benar yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand Huta Heian bahwa Tuhan tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Ibarat kayu yang tidak berhenti menjadi kayu sekalipun ia sudah menjadi meja, sudah menjadi kursi, sudah menjadi lemari dan lain-lain sebagainya, tetap ia hakikatnya kayu. Demikianlah logika sederhana yang bisa kita pakai sebenarnya dalam memahami Tuhan yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Sederhananya bahwa yang tidak masuk akal ialah ketika manusia yang menjadi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, atau dalam konsep iman Kristen disebut Allah berinkarnasi, itu sangat masuk akal. Sebab Allah itu adalah Maha Kuasa. Mau jadi apapun ia kalau dia mau dan ada kepentingannya di sana, itu tidak masalah dan itu sangat logis. Sekali lagi, yang jadi masalah dan yang tidak masuk akal ialah ketika manusia yang menjadi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang mau mengambil rupa manusia dan sama dengan kita, itu sangat masuk akal. Demikian, sampai jumpa.